Dan sebelum saya melanjutkan daripada undangan kita, saya mewakili dari Masjid Jamaah Al-Qausar mengundang kepada seluruh jamaah Ahad pagi jam 8 nanti sampai jam 12 kami mengadakan istilah Akbar. Dan insya Allah selaku penceramahannya Kiai Haji Dr. Andes yang sudah jadi mana sebenarnya? Ya, saya Hidayat. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa hadir ya. Ini juga sebenarnya ada kerja bakti malam-malam karena acaranya pagi jadi malam kerja bakti. Jadi ada kisah salah satu dan juga malam sudah selesai. Kalau lihat duduk akan selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan undangan kita kepada makalah yang ke-41. Ila idza aradallahu bi'abdin khairan. Jadi makhluk dapat arada makhluk. Kamilan faqahu fid-din. Ayat usulihi wa furu'ihi wajahadahu fid dunya ay ja'ala qalbahu khaliyan min maqlatin quyan yaduhu wa basyarahu bi hubbi nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahu fid din wajahadahu fid dunya wa basyarahu bi hubbi nafsihi. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seorang hamba khairan, hamba yang paling baik, kamilan sempurna kebaikannya, faqahu fid-din, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan paham terhadapnya dalam urusan agama. Faqahu fid-din, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan paham terhadapnya di dalam urusan agama. Lafaz faqaha kalimahnya fi'il madhi. Sedangkan makna fi'il madhi yadullu ala hadasin muqtara'in bi zamanil madhi, menunjukkan kepada masa lampau, artinya sudah. Tapi kalimatnya di sini akan memberikan paham terhadapnya dalam urusan agama. Dalam ilmu mantiq ini dinamakan lil yakin, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan paham terhadapnya di dalam urusan agama. Seharusnya maya tahu, sebab belum. Tapi kenapa pakoha kalimat ilmadi yang mananya sudah? Nah ini kalimatnya litaktif bahwa yakin tidak diragukan lagi, ia akan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam urusan agama. Ayat fi usuli, yakni maksudnya dalam ilmu usul. Dalam ilmu usul daripada Al-Qur'annya, ilmu usul daripada hadisnya, dia memahami Al-Qur'an beserta isinya. Dia memahami hadis beserta isinya. Wa furu'ihi, dan cabang-cabang daripada ilmu usul dan cabang-cabang daripada ilmu Al-Qur'anul Karim, cabang daripada ilmu hadis baik tafsirnya ataupun hadis daripada tafsir daripada hadisnya, ia mengetahui, ia memahami baik itu ilmu usul maupun ilmu furu'. Itulah kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba yang menjadi hamba yang lebih baik, sempurna kebaikannya, Allah akan memberikan paham dia dalam urusan agama, baik dalam bidang ilmu usul maupun dalam bidang ilmu furu'. Yang kedua, wajahadahu di dunia, dan Allah Subhanahu
akan membuatnya juhud di dunia dalam urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia dalam hatinya itu juhud di dunia dalam masalah dunia. Aiza Allah qalbahu khaliyan mimma khalaq minhu yana, yakni menjadikan hatinya kosong dari segala sesuatu yang membuat kotor. Di mana sesuatu yang bisa membuat hatinya kotor, Allah jauhkan. Seumpama banyak hartanya pun bisa mencegah ia dari berbuat kebaikan, Allah buang itu dari hati. Bukan berarti Allah tidak kasih dia harta, tidak. Maksudnya sesuatu yang membuat hatinya bisa tercela, bisa kotor, Allah jauhkan itu. Allah jadikan dia menjadi orang yang zuhud dalam urusan dunia, yakni dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang bisa menjadikan kotor akan hatinya. Dijaga oleh Allah akan hati. Sebab apabila sudah terang benerang akan hati seorang manusia, maka otaknya pun akan cerdas. Gitu. Kalau gelap daripada hatinya, susah pada kebuka. Wa basarahu bil majid juga. Wa basarahu bi uyubi nafsi, dan Allah akan memperlihatkan dia dengan kecelakaan-kecelakaan yang ada pada dirinya. Jadi tidak melihat kecelakaan orang lain, yang ada selalu melihat kekurangan, yang ada selalu melihat aib dirinya sendiri. Ini luar biasa. Ini kalau bahasa pukulan itu mukul kita semua sampai kalimat ini. Susah. Jadi bisa disimpulkan dalam hadis ini, dikala dikala Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya menjadi orang yang paling baik, sempurna, ada kalimat kita bilang. Dikala Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hambanya menjadi orang yang sempurna daripada kesempurnaannya, tidak nih. Ya bahasanya nomor 3 lah gitu. Afdaliyah. Bagus tapi tidak sempurna kebagusannya. Dikala Allah tidak menghendaki hambanya menjadi hamba yang lebih sempurna, tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan paham dia dalam urusan agama. Satu, cambuk buat kita. Ini bisa menjadi tadabbur, kita tadabbur. Saya dalam urusan agama kok gelap, yang ini kurang paham, yang ini pun juga rumit dan lain sebagainya, khawatir. Kita mesti, jangan-jangan nih saya bagian dari orang yang gak dihendaki oleh Allah menjadi orang yang lebih baik. Mampu. Wajah ada di dunia sesuatu yang bisa membuat hati kita ini kotor, artinya menghalangi kita untuk berzikir, untuk menghafal, untuk membaca, untuk belajar, itu selalu masuk. Mampunya. Wa basyarahu bi nafsi, dan kita banyak melihat kejelekan orang lain daripada kejelekan diri kita sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang tidak Allah hendaki menjadi hamba yang tidak sempurna. Kita semua. Betul ya? Kita lebih banyak melihat kejelekan orang lain. Seharian kita ngumpul, seharian kita melihat, sekalian kita lihat, kita perhatikan kejelekan orang lain. Si A begini, si B begini, si C begini, kelakuannya begini. Terus kelakuan kita apa? Lebih banyak melihat kejelekan orang lain daripada melihat kejelekan diri kita sendiri. Maka karena itu, satu, berusaha sebelum melihat kejelekannya orang lain, maka lihatlah kejelekan kita. Uyubi nafsi. Kita lebih banyak jeleknya, lebih banyak dosanya, lebih banyak kekurangannya. Kita terlihat nampak, kita terlihat gagah, mulia, hebat, karena Allah menutupi kejelekan kita daripada hamba-hamba. Coba kalau Allah bukakan, lebih hina kita daripada orang-orang yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan. Yang tahu diri kita ya kita, ya. Yang tahu diri kita ya kita, dari kejelekannya begini. Ya. Alhamdulillah ketutup dengan pakaian kita, dengan ucapan kita. Alhamdulillah Allah tutup kejelekan itu. Coba kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukur.
Dengan hamba-hamba Allah yang lain Allah lupakan kejelekannya. Satu negara tahu akan kejelekannya si A dengan si B berbuat ini tahu dipublikasi dan sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah semua alhamdulillah ya. Kita masih banyak bersyukur dan mudah-mudahan kejelekan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diampunkan atas dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang pertama, khairun kamilan, belajar adalah salah satu ciri untuk mendapatkan keridhaan, untuk mendapatkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap hamba. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini ini bagian daripada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hambanya menjadi khairan kamilan, menjadi hamba yang sempurna daripada kebaikannya. Betul? Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut berapa masih lama masih saya. Wal maqalatus saniyatu wal arba'un, dan kita melanjut kepada nasihat yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba asalna hubbiba fa lala atau lillah. Kan ini bina doa. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun al-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalat ila akhirih. Sampai akhir daripada hadis. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi di mana diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyambutnya dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayya min dunya. Beliau bersabda, beliau berkata, hubbiba ilayya min dunyaku, yang saya senangi, hubbiba ilayya min dunyaku, yang disenangi olehku, hubbiba ilayya, yang disenangi olehku, min dunyaku, dari dunia kalian, salahun, yaitu 3 hal. Hubbiba ilayya min dunyaku salahun, yang disenangi olehku dari dunia kalian, salahun, yaitu 3 hal. Ai mahbubatikum mimma bainas samawati wal ardh, yakni yang dicintai oleh kalian, mimma, dari sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, yaitu 3 hal. 1, al-tibu, wanginya. Rasulullah SAW amat suka, senang, demen dengan yang namanya wangi-wangian. Mungkin bahasanya dari mulai minyak kasturi sampai melati, 1000 bunga dan sebagainya apa gitu. Walaupun ya, daripada badan baginda Nabi SAW sudah wangi, tetap baginda Nabi SAW mencintai akan wangi-wangian. Masya Allah, tabarakallah, kita pada badan bau, wangi-wangian kagak senang gitu ya. Insya Allah, Allah baik ya, senang dengan wangi-wangian. Karena di mana kita badan wangi bersih, malaikat pun akan selalu mengikuti kita. Beda dengan badan yang kotor. Setan nggak kelihatan lah, setan nggak kelihatan, ya kelihatan aja, lalat ngikutin. Itu aja lah. Sisi pada logikanya. Tapi orang yang bersih, yang wangi, lalat nggak mau ngikutin. Orang yang bersih, yang wangi, apalagi di saat sholatnya, di mihrabnya, Masya Allah, pakai gamis yang bersih, pakai minyak wangi. Ya Allah, tabarakallah, di mana di saat dia berdoa diaminkan malam-malam malaikat. Aktif. Yang pertama adalah wangi-wangian. Wan nisa'u, dan yang kedua adalah wanita yang disenangi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, pengertiannya bukan berarti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka dengan wanita, suka akan mempermainkan wanita, tidak. Maksudnya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana
sukai akan wanita. Wanita ini adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW mencintai para wanita ini bukan daripada nafsunya. Apapun yang ada pada baginda Nabi, baik itu ucapan, pekerjaan maupun keinginan, itu semuanya sesuatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda sukanya kita kepada perempuan dengan sukanya Nabi SAW kepada perempuan. Kalau kita berdasarkan nafsu, tapi kalau baginda Nabi mah berdasarkan wahyu. Baginda Nabi SAW nikah dengan A, dengan B, dengan C dan lain sebagainya berdasarkan wahyu dari Allah. Kita satukan saya mau niru Nabi. Niru Nabi mah dari wahyu. Kalau kita dari nafsu, alasan itu mah. Alasan aja itu mah ya. Kalau kata Mbah Maimun mah alasan kalau kayak gitu mah. Sebab Nabi Muhammad SAW poligaminya berdasarkan wahyu. Adapun kita mau poligami berdasarkan nafsu. Kata Mbah Maimun almarhum itu mah alasan aja. Jadi kalau mau ikuti Nabi mesti dapat dari wahyu. Jadi kalau mau nikah aja bersama Bapak Sono. Dapatnya sebul adab ya. Dapatnya kita kalau bawa Nabi itu dapatnya sebul adab. Jadi kalau mau aja lah gitu. Karena kita belum bisa juga melaksanakan, mengerjakan kesunahan Nabi yang lain. Karena kata perempuan juga bahasanya jalan surga masih banyak, bukan daripada poligami aja. Gak apa-apa, saya mah gak dapat dari jalan situ. Kali kok saya dengar ada perempuan yang curhat daripada. Insyaallah ini mudah-mudahan saya doakan, tapi saya tutup videonya mudah-mudahan satu akur, kalau mau dua juga akur, bertahan ya rabbal alamin ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Aminnya diam ini. Enggak ada istri-istri. Ya Allah, wa zu'ilat qurratu 'aini bis shalah. Dan dijadikannya pelipur hati baginda Nabi SAW berada di dalam sholat. Jadi di mana baginda Nabi di gundah gulana, galau, gelisah, itu langsung baginda Nabi SAW diselesaikan dengan sholat. Lagi ada sesuatu yang menjadikan baginda Nabi sedih, langsung baginda Nabi sholat. Sesuatu yang membuat Nabi SAW menjadi galau dan lain sebagainya lah, maka baginda Nabi SAW langsung akan ia mendirikan sholat. Karena dengan sholat itu menyenangkan akan air. Air ini adalah pelipur lara. Ya. Pelipur lara. Air yang maksudnya adalah qalbi, pelipur lara. Ya. Dari penghilang kesedihan, penghilang daripada kegundah gulanaan. Di mana di sholatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan di mana baginda Nabi SAW itu sholat ambil bengkak kakinya, masya Allah. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW itu sudah menikmati akan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sholat itu nikmat gitu. Kalau masalah rasa, ya, kalau masalah rasa dalam kitab Ayyuhal Walad, seorang santri bertanya kepada gurunya tentang masalah rasa, diomelin Pak. Karena rasa mah bisa dirasain oleh orang yang merasain. Tapi kalau orang yang belum merasain menanyakan masalah rasa, itu sampai sore ketemu pagi gak bakalan paham. Betul nggak? Seumpama orang yang belum nikah nanya sama orang yang udah nikah, gimana sih rasanya malam pertama? Yang belum merasain tuh paling begitu. Tapi kalau udah paham, udah keduanya pada pernah merasakan, nyambung obrolan. Oh posisi ini begini, oh yang di sini begini, semua seperti itu. Tapi kalau menanyakan suatu rasa, pasti pahamnya cuma sekedar seperti itu saja. Ya. Misalkan kopi itu seperti apa sih rasanya? Kopi itu pahit, ada manis-manis dan sebagainya. Tapi kalau orang yang nggak ngopi, pahit, yang bisa ngerasain. Karena masalah rasa itu mesti dirasakan oleh orang yang bertanya tentang masalah rasa. Itulah kalau masalah perasaan ya. Kalau masalah rasa kalimatnya. Jadi rasa itu nggak bisa ditanyakan. Kalau pengen tahu bagaimana rasanya, ya rasain. Itu kalimatnya. Itu dalam Ayyuhal Walad.
Nah, baginda Nabi sudah nikmat akan ibadah kepada Allah. Di mana sholat nikmat, sholat nikmat. Seperti para aulia, para sahabat. Makanya tidak merasa capek, tidak merasa sakit. Kita 2 rakaat sudah capek, ya. Karena kita belum dikasih nikmat sama Allah ibadahnya. Belum dikasih nikmat, Masya Allah. Langsung begini baik kita menikah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita dikasih nikmat oleh Allah ya dalam sholat benar. Mudah-mudahan. Jangan sampai Allah cabut nyawa kita sebelum kita merasakan nikmatnya ibadah. Insyaallah. Wa hadhil hisal allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysat min dunya fasahih. Perkara ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW, baik itu tib, bisa, ya. Laysat min dunya. Laysat min dunya min syai'in, itu bukan termasuk daripada dunia sedikit pun. Li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa mina dunya. Karena sesuatu perkara yang terjadi atau sesuatu perkara yang lillahi ta'ala, yang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi SAW, laisa mina dunya, maka itu bukan dunia. Kalladhi la budda minhu minal qut, kayak atau seperti tidak boleh tidak di mana minal qut, seperti makanan pokok. Makanan pokok itu kayak misalkan beras, lauk pauk yang kita makan itu bukan dunia. Karena itu kebutuhan kita sehari-hari. Wal maskan, tempat tinggal, rumah itu bukan dunia. Karena itu kebutuhan kita. Mau tinggal di mana kita kalau punya rumah? Wal malbas, begitu pun juga pakaian. Pakaian ini kan kebutuhan. Kalau nggak punya pakaian kayak itu orang irian. Kayak orang irian itu yang begini-begini itu kagak punya baju. Irian, irian, bahasa Arab. Bahasa kitanya orang-orang telanjang, makanya kan nggak pakai baju. Iranya irian. Terus Arab bahasanya irian. Irianun, walibasul taqwa, kan iman itu telanjang, makanya ada takwa nama irian. Kama qala Syekh Khalil Rasid fil majalisir ra'iqah. Kama sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Syekh Khalil Rasidi fil majalisir ra'iqah, di dalam kitabnya Al Majalisur Ra'iqah. Jadi itu bukan dunia, rumah, terus apalagi makanan pokok, pakaian, begitu pun juga kendaraan. Kalau itu memang kebutuhan, sesuatu yang sifatnya kebutuhan yang wajib, ya kendaraan kemana-mana dan sebagainya, itu bukan daripada dunia. Jadi itu kebutuhan. Kata siapa? Kata Syekh Khalil Ar-Rasidi. Kata pendapatnya Syekh Khalil Ar-Rasidi fil Majalisur Ra'iqah, di dalam kitabnya Al Majalisur Ra'iqah. Begitu pendapatnya beliau. Jadi kita ngikutin aja lah, mudah-mudahan rumah yang kita punya, terus juga makanan pokok yang kita makan, pakaian yang kita pakai, mudah-mudahan ini bukan kepada bagian dunia yang nantinya akan dihisab gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan karena ini faktor kebutuhan dan kita niatkan semuanya tujuan untuk ibadah, insya Allah mudah-mudahan jadi pahala ya. Sesuatu yang diniatkan untuk ibadah, insya Allah jadi pahala. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabihi, ya, idofat dari para jemaah radhiyallahu ta'ala anhum tulusan. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqta ya Rasulullah, khatam. Wa kana, dan bersamaan baginda Nabi SAW bersama sahabat-sahabat yang tercinta radhiyallahu ta'ala anhu, julusan, sambil duduk-duduk kayak kita begini, ngobrol lah pokok-pokok biasa kalau kita mah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadaqta ya Rasulullah. Benar. Kalau bahasa kita mah benar bahasa kita benar kayak begitu bahasanya. Kalau kita ngobrol kan ya, saya mah nih kalau di rumah nih paling enak pagi itu ngopi pahit sama goreng pisang. Wah benar banget itu. Saya juga begitu kalau bahasa kita. Biasa kan tidak begitu kalimatnya. Tapi kalau bahasa itu sadaqta gitu. Atau misalnya wah banget juga saya juga begitu tuh. Apalagi kalau ditambah rokok Samsu. Itu kayak begitu. Bahasa kita, dan kalau bahasa Arab sadaqta ya Rasulullah, sadaqta. Benar gitu kalimatnya. So itu kan kita ngobrol kan begitu ya. Gitu. Sadaqta ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Begitupun juga
Yang aku cintai, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau sedangkan yang disukai olehku dari dunia ini, yaitu ada 3. Mimma kana bainas samawati wal ardh, yakni dari sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Jadi dibanding langit dan bumi beserta isinya itu 3 hal yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah radhiyallahu ta'ala. Mana an-nadru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi. Yang pertama memandang wajahnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi di mana dengan Rasulullah SAW itu Sayyidina Abu Bakar terpukau dengan kegantengan, dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi di mana-mana dengan kumpul dengan Rasulullah selalu memandang wajahnya Rasulullah SAW. Itu yang paling disukai oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan yang kedua, infaqi mali ala Rasulillah, atau wa infaqu mali ala Rasulillah. Dan yang kedua, menginfakkan hartaku kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi senang di mana Rasul membutuhkan ini dikasih, membutuhkan ini dikasih. Jadi jangankan diminta, ya. Nggak minta pun Sayyidina Abu Bakar senang ngasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kisah Sayyidina Abu Bakar itu, di mana di saat perjuangan Rasulullah SAW, berapa hartanya yang dikasihkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi kecintaan ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa antakuna ibnati tahta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anak perempuanku atau adanya putriku di bawah naungan engkau wahai Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Aisyah, putri dari Sayyidina Abu Bakar, menjadi istri Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang anaknya dinikahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang alim bahasanya kan begitu, orang yang sempurna. Orang tua punya gadis dinikahin sama orang soleh, senang. Kalau sekarang orang tua punya gadis dinikahin sama yang gak soleh, yang penting banyak duit, senang. Soalnya belakangan lah, yang penting sekarang Avanza. Ya Allah, tahu-tahunya dapat nyewa, akhirnya kecewa. Jangan terpukau akan penampilan, karena tidak selamanya penampilan itu mencerminkan akan keaslian. Biasanya gaya-gaya doang gitu kan, dimana ya sekarang mah banyak sewa lah gitu kan ya, gampang kalau misalkan pedagang sekarang mah gampang gitu kan ya. Tetapi ada salah satu keterangan yang mengatakan memang badan itu mesti dihias supaya doa dari orang lain. Statusnya bahagia terus nih. Wah lagi bahagia ya, alhamdulillah begitu. Jadi di hati orang itu muncul lagi bahagia nih, doa itu ya. Jangan kasih gambar pala yang lagi begini. Ya, tunjukkan bahwa kita ini lagi bahagia begitu. Biar jadi doa dari orang-orang. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqta ya Abu Bakrin, benar kau ya Abu Bakar, benar begitu. Wa habbiba ilayya min dunyakum salasun. Sementara yang disukai olehku dari dunia, kata Sayyidina Umar, yaitu ada 3 perkara. Ini memang bab 3 nih. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada kebajikan. Senang banget Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau merintahin sama orang-orang yang suruh tobat, suruh jihad, suruh ngaji, suruh lain sebagainya, senang. Wa nahyu 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaratan. Luar biasa. Makanya namakan julukan beliau itu Al-Faruq, orang yang benar-benar bisa memisahkan antara mana hak dan yang batil. Amar ma'ruf nahi munkar, kesenangan saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata
Sayyidina Umar bin Khattab. Wasaubul khalaqi, wasaubul khalaq, wasaubul khalaq, dan memakai pakaian-pakaian yang lusuh. Bifathatain, ail bali tegese baju ail bali tegese baju-baju yang lusuh itu yang apa itu namanya? Bukan kumbal, usam ya, seperti itulah. Jadi wasaubul khalaq, memakai pakaian-pakaian yang lusuh. Ya, ada yang saya usang. Ya. Jadi pakaian-pakaiannya seperti itulah. Bayangin seorang khulafaur rasyidin selalu berpakaiannya tidak seperti pakaian-pakaian para petinggi-petinggi, karena beliau itu meniru menyontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesederhanaan. Ruwiya annahu kana fi jubatihi arba'asyarata raqatan. Diriwayatkan annahu sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terdapat dalam jubahnya 14 tambalan. Insyaallah. Seorang presiden kalau bahasa sekarang. Kayak dia mah kecil lah, itu mah khalifah, penguasa dunia daripada keislaman. Pakaiannya 14 tambalan daripada jubahnya. Allah ya. Kita mah padahal masih baru dan beli lagi kan gitu ya. Jauh kita sama Sayyidina Umar tuh. Masyaallah, tabarakallah ya. Padahal masih keren, masih baju lain sebagainya, kita beli lagi udah numpuk baju di rumah ya. Kalau misalkan kagak kepake mah ya dibagi-bagi lah. Tapi kalau misalkan ada yang baru belum kepake ya dibagi juga. Kalau jauh ya kausan tempat ini saya pakai kalau cocok. Ya, insyaallah itu ada 14 tambalan dalam jubah. Faqala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, "Shadaqa ya Umar." Benar tuh ya Umar, benar. Cocok saja. Wa habbiba ilayya min ad-dunya thalathun, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Sedangkan yang disenangi olehku dari dunia ada 3 juga. Yang pertama adalah isba'ul ji'an, mengenyangkan orang-orang yang lapar. Dermawan Sayyidina Utsman bin Affan mah. Di mana lagi jalan-jalan, mampir dulu, mampir. Makan. Masya Allah. Sedang berdiri Sayyidina Utsman mah. Wa kiswatul qaryan. Oh, ada punya baju nih. Dikasih baju yang baru, bukan yang bosok kayak Utsman, kaya. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Riwayatkan anna usbuhnya Syekh Utsman bin Affan khatam al-Quran fi rak'ataini fil lail, menghatamkan Al-Quran di 2 rakaat fil lail, di malam hari. Insyaallah tabarakallah. Jadi diriwayatkan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat dalam 1 malam. Sholatnya Sayyidina Utsman tuh gak banyak Pak, cuma 2 rakaat. Tapi khatam Al-Quran. Insyaallah ilmu toy kalau kata beliau gitu, mempunyai ilmu toy. Jadi Al-Quran memang sudah di lidahnya beliau, di pucuk di sini. Nah, tinggal gini doang. Beda. Jangan jauh-jauh deh, ya. Kayak kita misalkan baca surat Al-Kahfi dengan orang yang hafal surat Al-Kahfi, kita kan ngos-ngosan Pak, capek. Lama banget Al-Kahfi. Tapi kalau orang yang udah hafal, cuman Al-Kahfi, kayak kita apa istilahnya nyicipin air kayak begitu. Bedanya seperti itulah. Itu contoh ya, apalagi contoh kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, lanjutnya dikit lagi ya. Wa qala Ali, dan Imam Ali telah berkata, "Shadaqa ya Utsman, tiba ilayya min dunya salasun." Yang dicintai olehku atau sementara yang disukai olehku dari dunia itu ada 3. 1, kata Sayyidina Ali, melayani tamu. Jadi kalau ada orang yang bertamu ke rumah kita, jangan orang lain yang melayaninya. Kita yang nyuguhin air. Umpama misalkan ada snack-snackan, kita yang nyuguhin snack-snackan. Jangan orang lain. Sayyidina Ali itu begitu. Di mana ada tamu ke rumahnya Sayyidina Ali, nggak nyuruh orang, Sayyidina Ali yang sibuk. Senang Sayyidina Ali kalau ada tamu, beliau yang nyuguhin. Senang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-khidmah lidhaif.
Wasaumu fiswaib, puasa di musim panas. Di mana musim panas, musim kemarau, sehingga alimah tuh senang puasa. Beda dengan kita, musim panas minum es. Kita mah, akhirnya musim hujan enggak, panasnya ada. Alasan baik. Kenapa enggak puasa? Masih muda. Katanya udah tua. Kenapa puasa? Oh, udah tua, udah tua. Makanya masih muda kagak, masih tua juga kagak. Masya Allah. Ayat fi waktu syidat al-khur. Wa darbu bis-sayf, dan memukulil a'da bis-sayf dengan musuh. Paling senang di mana kalau jihad, di mana kalau perang, Sayyidina Ali itu paling senang mukul pala-pala musuhnya itu pakai pedang. Wah, jawara lawannya, insyaallah. Jadi kalau kagak mukul musuh dengan pedang, dia orang sempurna. Buset, insyaallah. Fa bainahum kadzalika idja'a Jibril. Ini ujug-ujug. Kalau bahasa ujug-ujug. Kalau bahasa tiba-tiba, hinaiyah. Idja'a Jibril. Fa bainahum. Fa bainahum, maka dalam pada waktu itu kadzalika seperti ini idja'a Jibril. Ujug-ujug atau tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidina Jibril arsalani Allah tabaraka wa ta'ala. Allah telah mengutus aku tabaraka wa ta'ala lima syami'a maqalatakum wa amarka ya Rasulullah an tas'alani amma uhibbu in kunta min ahli dunya. Lama syami'a maqalatakum, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar percakapan kalian dan Allah memerintahkan engkau ya Rasulullah untuk bertanya kepadaku tentang apa yang aku cintai kalau seumpama aku menjadi ahli dunia. Begitu penjelasannya. Jadi wahai Rasulullah, Allah tuh mengutus aku untuk datang kepadamu dan engkau suruh bertanya kepadaku. Tanya begini, wahai Jibril, kalau engkau menjadi penduduk dunia, apa yang kau paling sukai? Begitu kalimatnya. Oh begitu kata Rasul. Akhirnya, ma tuhibbu ya Jibril in kunta min ahli dunia. Apa yang kau cintai jika engkau menjadi ahli dunia? Qala irsyadud dallin, yaitu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Ila thariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Di mana ada yang sesat? Kalau saya ini jadi penduduk dunia nih, jadi manusia lah, saya tuh paling senang nunjukin orang-orang yang tersesat. Jangan nyembah sapi loh, sesat. Jangan nyembah ini loh, musyrikun dan lain sebagainya. Itu paling senang malaikat Jibril. Wa mu'anasatul ghurabalil qanitin, dan mu'anasah al mutta'ina lillahi al khashi'ina lahu ta'ala. Di situ tah? Mu'anasah ya? Ya benar. Dikit lagi nih, tambung ya. Tambung ya? Ya. Wa mu'awanatu ahli al-'ayalil musyrikin, itu. Wa mu'anashatul ghurabalil qanitin. Yang kedua, lama-lama terhadap orang-orang asing yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dihusu kepada Allah. Jadi kalau sama orang-orang soleh, malaikat Jibril itu ramah-tamah, santun, ya, walaupun tegas, dimana kalau marah tinggal mencermin seumpama, tapi kalau bagi orang-orang soleh itu senang, ramah malaikat Jibril alaihissalam, insyaallah. Dan yang ketiga, wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'syirin, yaitu membantu orang yang memiliki banyak anak dalam kesusahan, yakni orang-orang fakir. Jadi senang ngebantu orang fakir itu senang. Dimana kalau melihat orang-orang fakir dalam keadaan susah, tidak fakir susah, itu malaikat Jibril itu kepengen nolongin. Anak-anak yang orang-orang yang anaknya banyak dalam keadaan fakir itu senang. Seumpama jadi penduduk dunia, malaikat Jibril tuh yang jadi istilahnya nyukupin daripada kehidupan Islam begitu. Insya Allah ini kesenangan-kesenangan berbeda-beda, tapi dasarnya luar biasa. Dan sedikit lagi, wa qala Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam berkata, yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh min abidihi salasai salih. Jadi makul. Yuhibbu Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh mencintai dari hamba-hambanya 3 perkara. Allah nih mencintai daripada hambanya 3 perkara.
Allah mencintai hamba-hambanya 3 hal, atau dari hamba-hambanya 3 hal. 1, badla, jadi badal salasa. Badlal istito'ah, ya. Badlal istito'ah, yaitu yang pertama badlal istito'ah, beribadah atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan. Al qudrah bi taatillah, yakni melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai pada kemampuannya. Misalkan seumpama mampunya sholat malam cuma 2 rakaat, itu udah senang banget Allah. Nggak dipaksain. Saya mah mampu sholat malamnya misalkan 4 rakaat, itu senang banget. 1 rakaat itu lebih senang Allah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan batul istitoah. Jadi mencurahkan segala kemampuan dalam berbakti, yakni mengarahkan segala kemampuan dalam mentaati Allah. Itu mengerahkan segala kemampuan dalam mentaati Allah. Jadi memang hanya bisa 1 rakaat, tetapi benar-benar itu usaha untuk mengajar 1 rakaat itu. Gitu. Duh, saya bisa 1 rakaat nih. 1 witir malam nih. Cuma karena kondisi kurang sehat, tapi ini saya harus dapat di 1 rakaat. Senang banget itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal buqa'u indan nadamah, yaitu menangis ketika menyesal atas perbuatan maksiat. Di mana telah ia mengerjakan perbuatan maksiat, itu menangis, menyesal. Kita bukan enggak, malah bangga. Kemarin malam mati 3 cewek habis sama saya. Alhamdulillah ya. Maksiat jadi kebanggaan. Kemarin mah ayam tetangga 7. Saya potong semua. Maksiat dari kebanggaan. Insyaallah tabarakallah ya. Kemarin mah jangan botol ini mah kecil. Kemarin mah tuh botol yang orang-orang jualan bensin 7 botol saya minum. Alhamdulillah saya kagak mabok. Pakai alhamdulillah kagak mabok. Kalimatnya alhamdulillah semua bilang. Di mana ia telah melakukan maksiat, yang menangis menyesal. Itu Allah senang banget sama orang-orang itu, sama hamba itu. Yang ketiga, wasabru indal faqah. Yang ketiga adalah sabar di ketika butuh, yakni ada keperluan. Kalau di mana kita ada keperluan, misalkan kita ada kebutuhan buat beli motor, buat beli mobil, buat beli rumah, bentar lagi cicilan motor, bentar lagi cicilan rumah, bentar lagi cicilan anak sekolah dan sebagainya, pasbir. Kalau sabar, Allah senang sama hamba yang kayak begitu. Jadi enggak burung busuk. Apa sih burung busuk itu bahasanya ya? Jadi enggak tergesa-gesa. Waduh, gimana nih aduh, tagihan mobil nih bentar lagi nih itu 2 hari lagi. Allah tuh paling senang kita punya kebutuhan, di mana kita saat itu sabar. Masa kita butuh sabar, itu Allah paling senang kepada hambanya yang seperti itu. Jadi di mana kita punya kebutuhan, sabarlah gitu. Maka Allah paling mencintai itu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita atau mudah-mudahan kita 20 ini juga panjang juga ya lumayan ya. Jadi kesimpulannya dari yang disayangi, yang disukai oleh Rasulullah sampai ke Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, ya silahkanlah kita ambil daripada yang disukai, baik daripada disukai Rasul, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan kalau kalian malaikat ini pun kalau bisa dikumpulkan semuanya kita sukai ya. Kalau bisa kita kan ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya. Insyaallah luar biasa. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dijamin oleh Allah masuk surga, datang malaikat Jibril sampai Allah pun juga di situ menyampaikan daripada apa yang diceritakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Itu luar biasa. Makhluk bukan ecek-ecek itu. Bukan kaleng-kaleng kalau bahasa kita ya. Insyaallah. Allah SWT itu. Insyaallah Allah ya, kalau kita cerita Rasulullah, mudah-mudahan kita semua bisa jalan pada makam Rasulullah ya. Makam Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar terus dipakai makam Sayyidina Utsman bin Affan. Makamnya biasa Sayyidina Utsman bin Affan, cuma agak gedean. Dirinya dikasih agak lebaran, justru dijaga oleh askar-askar. Itu makam Sayyidina Utsman. Saya melihat makam Sayyidina Utsman, ya Allah, Sayyidina Utsman yang dicintai Allah, yang Allah pun kepada Sayyidina Utsman tuh
kagum lah, karena Sayyidina Utsman itu pemalu. Masya Allah ya, Sayyidina Utsman adalah mantu daripada Rasulullah SAW, yang dimana dua daripada putri Rasulullah dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau seandainya meninggal daripada satunya, punya lagi Rasul, akan dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Atas perintahan Allah, Sayyidina Utsman itu putri Rasulullah nikahkan Sayyidina Utsman bin Affan. Masya Allah, tabarakallah, makanya biasa ya. Itulah Sayyidina Utsman, Abu Bakar dan sebagainya. Ya doa, mudah-mudahan keberkahan di bulan Rajab, mudah-mudahan barokah dari wali pada kita Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Nawawi Muhammad Az-Zawi, dan keberkahan dari guru-guru kita semua. Ya doa sama Allah, ya Allah, bibarakatihim kita doa sama Allah, Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita semua, berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, rezeki yang melimpah ruah untuk bekal ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli ilmi, min ahli ilmi, min ahli amalil ilmi, min ahli ibadah, min ahli tawadhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma nasta'in. Ulang lagunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berdoa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.